Kepada guru kita Al-Mukarram Gus Miftah dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, para habaib, para sepuh, pini sepuh, para bapak-bapak guru, al-akhos, guru kita semuanya, Gus Fikri, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemaslahatan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, sahabat-sahabat panitia, apapun sumbangsih Anda yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah muharraman, baik yang dapat tikar maupun yang tidak dapat tikar. Yang tidak dapat tikar saya pastikan pulang dari pengajian insya Allah little body siliti katel kelebon wedi. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa sowan di jam kedua setelah tadi saya hadir di Ngampel. Apa? Alah, yang cangkem-cangkemku dhewe ngapa toh? Di Ampel, Kecamatan Wuluan, yang alhamdulillah dihadiri dengan jamaah yang sama. Mohon maaf, saya malam hari ini tidak akan melepas kacamata karena saya sakit Gus sebenarnya. Saya kemarin di Jombang selesai pengajian langsung dibawa ke rumah sakit, di opname, di infus. Dokter bilang sama saya, Gus Miftah tolong opname 2-3 hari. Saya jawab tidak. Kenapa demikian? Karena saya meyakini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya pengen ngaji ini menjadi kebiasaan saya. Walaupun sakit saya tetap berangkat ngaji. Harapannya apa? Satu, kalau toh kemudian saya dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian, kan keren. Begitu saya ngaji di lapangan Ambulu, tahu-tahu Israel datang, langsung diumumkan di masjid belakang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang vokalis Hadroh umpamanya. Kita nggak ada yang tanya. Vokalis Hadroh dolanan HP ini cross enggak ya. Untung Gus Miftah ndak dawuh telah meninggal dunia Gus Fikri. Kalau Gus Fikri kita doakan panjang umur. Orang sedunia mati, Gus Fikri hidup sendiri. Saya dulu punya sahabat dari Jember namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus, yang Anda kenal dengan nama Mas Opik Tombo Ati. Ibunya Mas Opik itu hafidhah Al-Quran 30 juz. Bahkan beliau konon menurut Mas Opik menulis 6.666 ayat Al-Quran dengan menggunakan tangan beliau. Satu saat bertanya, apakah kalau saya biasa membaca Al-Quran, tartil Al-Quran, Allah akan mematikan saya dalam keadaan membaca Al-Quran? Ya, dan ternyata Allah menepati janjinya. Ibunya Mas Opik meninggal ketika membaca Al-Quran.
Orang-orang yang membiasakan dirinya dengan kebaikan, maka Allah akan mematikannya dalam kebaikan. Yang paling mutakhir, kita bisa contoh Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair. Betapa Allah memuliakan Mbah Mun. Mbah Mun mencintai kota Mekah, maka tiap tahun Mbah Mun berangkat haji. Anda tahu berapa kali Mbah Mun berangkat haji? 70 kali. Usia beliau 90 tahun, berangkat haji 70 kali. Masya Allah. Kalau amin tok, yakin gak berangkat. Yang daftar sekarang berangkat 20 tahun lagi. Tapi ada orang bermodal amin bisa berangkat haji. Siapa? Santrinya Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Mbah Ahmad Khalil punya santri kaya. Beliau bilang, kamu naik haji. Dijawab sama santri kaya, besok mbah saya masih sibuk. Naudzubillah min dalik. Sampai akhirnya si kaya ini tidak bisa berangkat haji. Mbah Ahmad Khalil punya santri miskin. Nak, saya doakan kamu bisa naik haji. Orang miskin ini mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil 3 kali sampai jidatnya natap ke lantai. Amin Mbah Kiai, dier. Amin Mbah Kiai, dier. Amin Mbah Kiai, dier. Subhanallah, si miskin ini bisa berangkat haji 3 kali. Maka malam hari ini kalau Anda pengen berangkat haji, gampang. Saya doakan haji dan silakan hantamkan jidatmu ke lantai. Insya Allah benjutnya iya, hajinya belum tentu gitu. Dan begitu luar biasanya Allah menepati janjinya kepada Mbah Mun. Mbah Mun mencintai kota Mekah, Allah memanggil Mbah Mun di kota Mekah. Mbah Mun membiasakan dirinya ibadah haji, Allah memanggilnya dalam keadaan haji. Mbah Mun mencintai Siti Khadijah, mengidolakan Siti Khadijah, dan Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah di Ma'la. Apa buktinya Mbah Mun mencintai Siti Khadijah? Qasidah, salah satu qasidah yang beliau sering lantunkan adalah Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Maka wajar kemudian ketika Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah, karena Rasulullah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang malam hari ini mencintai Rasulullah, wallah hakul yakin besok di padang mahsyar Anda akan kumpul bersama Rasulullah. Anda datang cinta dengan kiai, besok di padang mahsyar kumpul bareng kiai. Walaupun tidak punya keturunan kiai, tak dongake muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai itu lebih baik daripada kiai mambu. Tapi kalau di dunia Anda mencintai sekedar artis dangdut, trio macan, ayu ting ting, waspadalah, di padang mahsyar Anda akan mendapatkan alamat palsu. Paling palsu guane iwak peyek. Ayo, mana yang Anda pilih? Kanjeng Nabi atau ayu ting ting? Kiai atau trio macan? Solawatan apa dangdutan? Ya Hanana apa cinta semalam? Shallu ala Nabi Muhammad. Yang di pinggir pagar karena seneng dangdutan, shallu ala Nabi Muhammad, asololeh. Sebagaimana kebiasaan hidup. Maka walaupun saya sakit, ini nggak saya buka Gus, karena kacamata saya sebelah kiri ini 2-3 hari lebam karena kurang tidur. Saya pakai sejak hari Kamis pas saya ngaji di kafe di Jogja, pas saya mengumpulkan 450 purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Tapi saya minta Gus Fikri nggak usah ikut saya ke sana. Kenapa? Saya khawatir bisa masuk nggak bisa keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Bagaimana tidak, ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Yang ngaji ayu-ayu Gus Estu. Beda ning kene tuwa-tuwa. Itu dapat double Gus. Double ya Gus ya. Di samping dapat pahala juga dapat paha. Ya.
Jelas, karena mbak-mbaknya kalau di sini berjilbab, kalau di sana mohon maaf Gus, pakaiannya SMS. Silite metu sedidik. Tapi saya salut sama ibu-ibu di Jember, di Ambulu, subhanallah, wis tua jilbabe pink. Ra pantes. Sallu ala Nabi Muhammad. Disitulah kemudian saya selalu bersemangat, dimanapun kapanpun. Bahkan kalau saya di Jogja, saya selalu menyempatkan waktu, walaupun kesibukan yang luar biasa. Kemarin saya malu dengan mbak-mbak di lokalisasi. Sudah 2 bulan mereka tidak saya datangi, datang ke pondok 5 orang. Masya Allah, ketemu istri saya langsung galau. Waduh, jangan-jangan minta pertanggungjawaban. Begitu ketemu istri saya, mereka bilang, Abah Miftah nggak adil. Istri saya tanya, kenapa mbak? Sudah 2 bulan kami tidak didatangi untuk pengajian. Coba anda lihat, orang yang kesehariannya bermaksiat, yang setiap hari mereka berlumpur dengan kemaksiatan, tetapi di dalam hatinya ada kerinduan untuk mendatangi majelis pengajian. Apa ini sesuatu yang tidak luar biasa? Maka saya selalu mengatakan kepada mereka, apa yang saya sampaikan, kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk kembali kepada Tuhannya, maka saya sering mengatakan kepada mereka, masih ada kesempatan untuk para pendosa. Maka di sini Anda yang merasa baik, jangan pernah caci mereka. Ingat, jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Orang-orang yang berada di lokalisasi punya kerinduan. Maka kadang-kadang kalau ada jamaah umum diajak ngaji, kadang-kadang jawabannya nggak enak. Ayo mangkat ngaji, wes tahu. Hati-hati, kalau orang diajak ngaji jawabannya wes tahu, besok Anda susah, minta sama Allah, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya bengok, wes tahu. Kalau Anda diajak sholat, dia ada ibadah, jawabannya wes tahu, besok ketika Anda minta sama Allah, ya Allah saya minta kebahagiaan, malaikatnya bengok, patek celeng gitu. Hati-hati. Maka kita syukuri malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik. Selesai pengajian, insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Ketemu dengan orang-orang baik. Ini sering saya pakai dalil ini di lokalisasi. An-nadru ila wajil alim fa huwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Coba pandang Gus Fikri, ibadah. Maka kalau di lokalisasi mbak-mbak PSK bilang sama saya begini, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, apalagi bisa ngeloni. Ya Allah, saya lari Gus saya. Saya langsung lari mendekat. Jangan ragukan saya soal itu. Saya sudah 15 tahun membersamai para begenggek. Kalau ngomong begenggek harus pakai ikhfa ya, begenggek. Sudah 15 tahun. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Walaupun saya keluar dari lokalisasi, mbak-mbak baru mandi, mereka bilang monggo Gus mampir. Ya Allah, saya andilau antara dilema dan galau, nanti mampir diperkosa, nggak diperkosa kok ingin. Itu kalau di sini Gus, Apa namanya Gus? namanya denoksen. Apa itu denoksen? Ya denoksen, istilah itu namanya denoksen di sini. Oh denoksen, selonte udah lah ya. Orang bilang Gus Miftah tuh enteng banget sih ngomong denoksen, ngomong londe, ngomong begenggek. Itu hanya bahasa panggung. Kalau saya ngaji di lokalisasi, tidak pernah sekalipun saya menyebut mereka londe. Kan nggak mungkin Gus saya pengajian sama mereka para londe rahimahumullah, kan nggak mungkin. Sama sekali nggak pernah. Karena hebatnya orang eno, kafir saja diganti dengan non muslim. Ya,
Karena kita menghormati mereka. Kalau saya di dunia malam nggak pernah memanggil mereka Purl, nggak pernah. Saya nggak pernah memanggil mereka LC, nggak pernah. Saya nggak pernah memanggil mereka PK atau PL. Tapi saya mengatakan mbak-mbak yang terhormat. Toh mereka bekerjanya hanya di puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan mas-mas. Apa pekerjaan mereka? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaannya apa? Karaoke. Apa itu? Katok rock dibuka. Oke. Dan ternyata hari ini mereka ada kerinduan. Maka begitu mereka kemarin saya kumpulkan, ini semangat Muharram. Ayo. Orang mengatakan begini Gus sama saya, mubadir Gus, pengajianmu di dunia malam itu tidak akan pernah berhasil. Saya itu mempunyai standar, mohon maaf, Allah itu tidak menuntut kita untuk sukses, tapi Allah menuntut kita untuk usaha. Fokuslah kepada proses, nggak usah mikir hasil. Ikhtiar kita maksimalkan, hasil urusan Allah. Kamu juga begitu nak, kamu yang jomblo seneng sama cewek, lamar. Fokuslah kepada lamaran. Soal diterima atau enggak urusan nanti. Saya nggak punya modal apa-apa, santai. Ketika kamu ditanya sama calon mertua kamu, modal kamu apa? Iman. Kenapa iman? Karena sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Lah, ngopo? Kok mertuamu? Saya nggak percaya. Musyrik, mudar. Gitu. Masa mau menikah saja khawatir gara-gara nggak punya pekerjaan, gara-gara nggak punya penghasilan? Kamu salah, bro, salah. Kamu jomblo harus pede. Kalau hari ini kamu nggak punya pasangan, kamu dihina, jomblo. Kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga syahwatku. Gitu. Tapi juga jomblo tuh kasihan ya Gus ya. Lah gimana tidak? Nepok nyamuk saja 2 tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Makanya Gus, kalau Gus-Gus di pondok itu kan mampu menjaga syahwat. Waktu masih muda fokus ngaji di pondok, enggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Begitu keluar nikah, begitu nikah langsung rangkep 3. Dan itu yang saya cita-citakan Gus. Gus Miftah istrinya berapa? Baru 1 Gus. Ada santri Hafidah Gus. Yang jelas istri saya sudah siap untuk dimadu. Dia bilang sama saya, Beb. Saya jawab, iya say. Bukan sayang, syaitanir rajim. Saya siap dimadu, alhamdulillah. Syaratnya apa? Asalkan abah mau diracun. Santai saja para jomblo. Itu ada cerita santri. Pak Yai, Pak Ustadz, Gus, saya tolong minta dicarikan istri yang memenuhi 4 kriteria. Ya cantik, ya alim, ya keturunan anaknya orang kiai, baik dan sebagainya. Minta sama Gus. Ya Gusnya jawab, kalau ada yang seperti itu, buat apa aku berikan ke kamu? untuk aku sendiri. Loh itu kalah lucu Kiai. Saya punya santri, udah punya istri, pengen nikah lagi. Gus, saya pengen nikah lagi. Kenapa? Saya pengen merasakan mahasiswa. Tolong nikahkan saya dengan mahasiswa supaya saya bisa merasakan mahasiswa. Saya jawab, kalau kamu pengen merasakan mahasiswa gampang, nggak usah nikah lagi. Caranya gimana? Bojomu kon kuliah meneh. Kan mahasiswi bro. Orang kok aneh-aneh. Kemarin orang datang, Gus saya mau nikah sama anak sekolah. Jangan, tak bilang. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa Gus? Nunggu pulang sekolah. Oh no. Sekolah kok ada yang enggak ngaca Gus. Ada yang enggak ngaca. Gus Fikri, tolong saya minta carikan santri Gus Fikri yang hafidhoh. Saya ingin cari istri yang hafidhoh. Kamu hafal berapa? Saya baru Iqra 1. Golek hafidhoh. Jawab Gus, patek. Iqra 1 njaluk hafidhoh. Jadi apa? Maka saya pengen semangat Muharraman malam hari ini kita hayati bersama-sama.
untuk menjaga niat senantiasa tidak lelah di dalam berjuang. Saya kadang-kadang begini Gus, saya itu kan salah satu orang NU barangkali yang hari ini paling sering dibully baik di media sosial maupun di YouTube karena kegarangan saya membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba Anda lihat soal berbicara Islam Nusantara, saya dibully habis-habisan. Ya, saya ketika berbicara Banser dibully habis-habisan. Saya berbicara terakhir soal apa itu? Soal khilafah dibully habis-habisan. Dibully habis-habisan. Kadang-kadang istri saya nangis, kemarin nangis. Kenapa kamu nangis? Abah itu berbicara Banser dibully 13.000 komentar, semuanya menyerang Abah. Saya bilang yang salah kamu. Loh, apa salah saya? Kamu salah karena kamu baca. Coba nggak kamu baca, kamu nggak akan sakit hati. Saya tiap hari Gus bilang. Maka istri saya bilang, "Mbok sudah bah, berhenti dakwah, ngurusi santri saja di rumah." Kalau saya cuman mikir saya sendiri Bapak Ibu, saya dapat tawaran jadi komisaris perusahaan di Jakarta. 1 bulan saya digaji 100 juta. Cukup diam di kantor. Saya dikasih apartemen, dikasih mobil mewah. Gus sudah. Saya nggak tega melihat Gus Miftah tiap hari dibully. Saya bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya saya dengan monyet? Kalau hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya Miftah dengan anjing? Tetapi hidup itu harus menghidupkan. Artinya apa? Harus memberikan nilai manfaat. Saya rela menjadi tamengnya orang NU dibully gara-gara Banser. Saya nggak ada masalah. 13.000 Gus yang membuli saya di satu postingan Instagram, belum di yang lain. Begitu saya lihat, ya Allah bahasanya Miftah anjing, raimu koyot tai, Gus telek, saya cuma ngelus dodo nih istri saya, ya Allah. Apakah saya marah? No. Apakah saya tersinggung? Tidak. Ketika saya lihat yang membuli saya 13.000 komentar, tetapi ketika saya lihat yang ngasih like jempol itu lebih dari 50.000. Artinya apa? Kenapa saya dibully dengan komentar orang-orang tersebut saya tidak marah? Karena saya meyakini seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, ingat di luar sana lebih banyak orang yang mencintaimu dari dalam hatinya. Lah jomblo beda. Jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Versi jomblo. Iya. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang yang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Masuk Eka. Kalau saya mikir kepentingan saya sendiri, saya barangkali tidak akan pernah seperti ini. Tiap hari dibully, Instagram saya nggak pernah berhenti di tag sama orang gara-gara saya membela kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya rela melakukan itu karena saya meyakini dengan manhaj saya. Maka momentum Muharram, orang bilang, Gus jangan terlalu galak dengan minum. Kalau NU dibully, saya tidak akan pernah diam karena saya meyakini kalau saya cinta dengan NU, saya besok di alam kubur nggak akan pernah ditanya oleh malaikat munkar nakir. Kok aku ditakoni di alam kubur, man robuka, man nabiyuka? Tak jawab, aku melu Mbah Hasim, merongos malaikatnya ngopo. Lah kecintaan kita kepada NU itu tidak ada. Maka mohon maaf ketika teman saya mengatakan, Gus tak kasih 100 juta ya, kamu berhenti ngaji, sudah sama saya di sini. Enggak. Kalau hanya ngikuti itu iya, lebih menyenangkan. Diam saya dibayar 100 juta neng ambulu belas rano hitungane tak kandani. Tapi karena kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, maka malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di sini ketemu Gus Fikri. Siapa tahu nyantol dengan santrinya. Amin Allahumma amin. Kiai itu kan harus ikhlas Gus. Ikhlas. Nggak boleh Kiai datang ke pengajian ngarap no disangoni. Saya nggak pernah mikir. Nggak boleh. Saya nggak pernah mikir. Tapi lebih dosa kalau undang Kiai nggak disangoni. Ya, itu pasti. Makanya kalau tidak disangoni itu bisa dilaporkan ke kantor polisi karena melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Nah. Saya mohon maaf Gus, tadi sebelum ngaji di sini ngaji di Mayang. Kemarin malam 3 tempat, Roksum Haram. Saya kalau disangoni mohon maaf Gus.
bagi saya pahala Allah segala-galanya, rahmat Allah segala-galanya. Saya disangoni amplopnya saya buang, Gus. Kalau saya tidak pernah mikir amplop, Gus, saya tidak pernah mikir isinya. Kenapa saya mikir amplop? Yang mikir itu adalah panitia, Gus, misalnya. Santai saja. Aku ingin sangoni mung titik, langsung kantor polisi, lapor ke. Kenapa, Gus? Disangkakan pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Maka alhamdulillahirrabbilalamin, di momentum Muharram malam hari ini akan saya sampaikan tentang tausiah Muharraman, akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Santai, pokoknya jenengan dongake kula mon muga-muga sehat. Gus Fikri harusnya kasihan sama saya. Saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang. Sudah berangkat dari tanggal 29. Besok saya nyampe Jogja baru tanggal 7 malam. 8 pagi saya harus terbang ke Sumatera. Sampai tanggal 12 langsung ke Malang. Terus sampai tanggal 15 di Surabaya. Langsung berangkat umroh, langsung berangkat ke Kalimantan dan Makassar. Tiap hari, Gus. Jadi hidup saya itu apa-apa cukup kecuali satu, kelon. Ya Allah. Kan kasihan banget. So what gitu loh. Makanya seharusnya Gus Fikri bilang, Gus kamu kasihan tuh, ambil santriku satu gitu kan. Masya Allah gitu loh. Jadi saya syukurilah, nggak apa-apa. Cium tangan pokoknya. Sudah cium tangan nggak dapat santri, awas. Kalau Gus Fikri ke Jogja, gantian Gus santri saya tak kasih satu. Ya itu tadi persoalannya, santri saya laki semua. Nah, Gus kunjuk Gus, tak api-api ke lah menoleh santri ini. Apakah Gus Miftah mau nambah istri? Nunggu takdir. Ya kalau memang takdirnya ada, kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri, insya Allah. Maka malam hari ini momentum hijrah akan saya sampaikan 3 hal. Coba lihat jari saya, 3 hal biar kelihatan akiknya. Pamer mbahmu, copot. Keri matamu, keri. Malah keri, pakai lagi. Pengajian amplopnya nggak jelas, kehilangan akik aku. Apa yang saya sampaikan? 3. Minta air putih panas dong, bro. Air putih panas, sak kompore ya. Saya itu rahasia sehat saya cuma ini, Gus. Saya minum degan sama kopi pahit tanpa gula. Seperti ini saya nggak pernah minum, ini nggak pernah minum. Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tek saya nggak pernah minum, Gus. Nggak mau saya. Awas, tangkap. Iya. Nah. Awas, degan matamu. Lah aku ngombe apa dul. Degane iki lho. Ada kemarin saya ditanya di Tuban, kok Gus Miftah kalau ngaji cair kenapa sih? Orang ngaji itu kan imamnya, itu patokannya ada 2. Yang pertama Hasan Asadili. Hasan Asadili itu pernah tanya begini, kalau kamu ngaji gurunya nggak bisa guyu, jangan kamu jadikan guru, tinggalkan. Guru kok susah. Tapi sebaliknya ada satu lagi imam, mu'alifnya Rotibul Al-Haddab, itu mohon maaf, kalau kamu ngaji gurunya nggak bisa nangis, jangan kamu jadikan guru. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan kalau gurumu nggak bisa nangis, jangan kamu jadikan guru. Maka biasanya kalau saya ngaji saya komben, awalnya ngaji guyang-guyu, akhirnya nangis. Yang paling sering nangis siapa? Durondo Anyaran. Rondo Anyaran biasanya jilbabnya pink, biasanya sing jilbabnya ireng insya Allah nggih luweh parah. Jadi ingatan nggih, orang-orang yang kemudian suka marah-marah itu ya nggak tahu maca Hasan Asadili.
Hasan Asy'ari dulu orangnya nyantai, ngajinya nyantai. Itu kebanyakan dicontoh oleh orang ahlu sunnah wal jamaah. Contohnya Gus Dur, ngajine guyon sak piturute. Saya itu banyak cerita tentang Gus Dur, Gus. Soalnya saya dulu pernah tabarukan 2 tahun di Ciganjur. Orang yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang itu cuma ada 2 di Indonesia. 1 Gus Dur, yang nomor 2 si buta dari gua hantu. Ya. Anda tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Iki. Utuh. Paman, masya Allah. Sorry man, sorry. Pamannya Gus Fikri kok. Engko lara doleh mantu aku. Rupanya kayak Pak Tile. Tiga hal yang akan saya sampaikan, ibu bapak rahimakumullah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, 3 hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bangun masjid, yang kedua adalah menyatukan kaum muhajirin dan ansor, ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga adalah melakukan satu perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah, yang kemudian kita kenal dengan ukhuwah insaniyah. 3 hal ini akan saya sampaikan, insya Allah selesai jam 5 pagi, insya Allah. Amin cangkem. Ya Allah, saya doakan mudah-mudahan banyak muncul dai-dai luar biasa dari kota Jember, amin. Semakin banyak dai ngetop, saya semakin seneng. Artinya yang dibully tidak hanya saya sendiri. Gus, akan semakin banyak orang-orang yang ikutan dibully. Maka kemarin Pak Said Agil bilang sama saya, sudah Gus, sabar, nggih. Sabar niku wonten watese napa mboten enten. Soalnya napa sing duwe sabar, sing duwe wates mung Kediri, tak bilang begitu. Saya itu kalau dibicarakan orang kejelekan dan kekurangan saya, Gus, saya nggak pernah marah. Jika ada, niki nggih, jika ada orang yang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja sudah membuat mereka perhatian, apalagi kelebihanmu. Lah, santai wae. Anane wong susah ki ngomongke wong seneng, ora ana wong seneng ngomongke wong susah, betul? Jadi kalau ada orang ngomongin kita berarti kita seneng dia susah. Anane ki wong cilik ngomongke wong gede, ora ana wong gede ngomongke wong cilik. Anane awakmu ngrasani Jokowi, ra mungkin Jokowi ngrasani awakmu. Jadi kalau saya dibicarakan sama orang, dibully dan lain sebagainya, ya sudahlah, nggak apa-apa, tak jawab no what. Aku ora popo. Oh no, santai bro, santai. Ingat, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan kebahagiaan setelah perjuangan. Jomblo rungokno, jomblo susah, malah bengok-bengok. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak boleh kembali kepada hati mantan. Iya. Jomblo mesake men. Kamu tuh santai saja, bro. Saya kemarin di pondok mulang kitab sambil minum, Gus. Mulang kitab. Saya Gus. Lah iki kandel iki kambil apa degan, Gus? Kambil. Iki lah tak ombe mesti mulai silitku kreminen nih. Niki asisten saya juga hafal Quran, Gus. Ini dari Madrasatul Quran atau Buireng, tapi juga jomblo. Tapi saya bilang sama dia, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Mas, aku mbok nyelek kacamatane, Mas, biar aku seragam sama Gus. Nyelek kacamatane. Gini kacamatane, gini. Ini kacamata men Gus, ampun. Aku malah jenengan plus lo, hati-hati lo malah. Saya kemarin ngaji anak pondok, Gus. Ayu mboten, Gus. Bapak. Ada kitab namanya Mau'izatul Mukminin. Mau'izatul Mukminin. Itu ikhtisornya Ihya Ulumuddin. Gus, sing gawe tang wirenge ra ngomil. Ada. Saya tahu namamu siapa. Irma.
irenge masya Allah. Mau'idatul Mukminin. Ya. Yang dikarang Al-Allamah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi. Di situ diterangkan Bapak Ibu, karakter manusia itu lebih senang dipuji. Nggih. Padahal sebetulnya indallah yang paling baik manusia itu harus lebih banyak dicela. Dicela. Jadi dipuji itu mohon maaf itu tidak baik. Kalau dibully itu justru lebih baik. Di situ diceritakan Gus, Syekh Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, itu dilok-ilok Gus. Orang yang ngilokno. Itu orang yang ngilokno, yang membuli, itu dikasih uang. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Kamu sudah menunjukkan kesalahan saya, kamu sudah mengurangi dosa saya, kamu sudah memberi saya pahala. Dikasih uang. Jadi kalau sampean kepingin dikasih uang, silahkan bully saya. Silahkan bully saya. Dan Gus Fikri, saya rela dibully karena mau dikasih santrinya. Iya. Bar ngaji nagih. Santai mawon Gus. Saya bilang sama anak saya pas khutbah Jumat, siapa yang harus dihormati? Ibumu, 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 bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, yang dihormati siapa Abah? Ibu, 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 bapak. Anak ganti saya tanya, ibunya berapa Dek? 3, bapaknya 1. Berarti bapak 1, ibunya 3. Iya. Kono ngomong mbokmu. Oke. Iya. Nah, anak saya pulang, Bunda, apa Dek? Kata Abah di masjid tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah ibunya cuma 1? Istri saya bilang, Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dipotong-potong Bun. Kono ngomong ke bapakmu. Masih dah Gus. Remuk aku langsung batin danco aku. Pedih aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, bangun masjid. Saya pengen bilang, kita itu orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah kurang care dengan masjid. Di mana-mana orang berlomba-lomba bangun masjid, tetapi jarang yang mau memakmurkan masjid. Semangat orang Probolinggo, Jember itu kalau bangun masjid, subhanallah, sampai diewangin jolo duit ning dalan. Padahal setahu saya di mana-mana jolo itu ikan, tapi Probolinggo, Jember itu duit. Sampai selawatan mbok-mbok tuh, calatullah, calamullah, ya Allah. Ayo boy, bapak-bapak nyumbang masjid. Di mana-mana. Tetapi apa? Semangat untuk memakmurkannya ini kurang. Padahal dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Bandingkan dengan masjid zaman Rasulullah, beratapkan langit, beralaskan bumi, belum ada dinding, belum ada atap, bahkan mereka sujud di atas pasir, kerikil, batu kecil. Makanya lumrah kalau orang-orang dulu itu jidatnya hitam karena sujudnya di pasir. Lah orang-orang sekarang itu gua ya, saya punya teman kiai kok baduke nggak ireng. matamu aku. Apa lah kiai kudu baduke ireng ta Gus? Apa sing dimaksud min asari sujud ki ngene? Lah ya ora. Tanggaku ki bathuke ireng le, ora mergo sujud dikeplaki bojone tak kandhani. Kalau orang sekarang kemudian jidatnya nggak hitam ya lumrah lah, keramik, karpet, sajadah, serban jadi satu, maka kemungkinan hitam juga kecil. Zaman Rasulullah biasa hitam, sujudnya lama, memanjangkan sujudnya di atas kerikil dan bebatuan. Semangat mereka luar biasa. Panggilan yang paling indah bagi mereka adalah panggilan adzan. Sementara hari ini di mana-mana dibangun masjid mewah. Kalau saya mengatakan begini, bangun masjid itu pasti jadi, nggak mungkin nggak jadi. Saya punya pengalaman Bapak Ibu.
Saya itu bangun masjid awalnya percaya dengan janji orang. Tahun 2011 saya ada pengajian di Padang, ditelepon sama teman saya, Gus Miftah di mana? Saya di Padang, bisa nggak pulang? Memang hari ini saya pulang, nanti malam saya ada pengajian dengan wayangan bersama Anom Suroto, bisa nggak Gus Miftah pengajian sebentar sebelum wayangan? Oke, karena saya juga sering kolaborasi dengan wayang, semalam dengan Cak Percil. Saya bilang oke. Saya pulang dari Padang ke Jogja, langsung ke stadion. Gus, ini acara kita hari ini adalah Muharraman, nanti malam sebelum wayangan Gus Miftah ngaji 15 menit. Oke, pulang saya dikasih uang 25 juta, belum ngaji wis disangoni 20 juta. Beda ning Ambulu, beda pokoknya. Akhirnya malam saya pengajian, Gus. Itu yang saya pikirkan, Gus. Jangan-jangan panitianya cuma mikir piye nyangoni Gus Miftah, itu yang saya pikir. Piye ya? Gus Fikri terus piye nasibin. Pelope mbok paruan, Gus. Urung ora tak wae santri sampean, Gus. Harusnya Gus Fikri itu kalau mencarikan suami bagi santrinya harus kiai. Kenapa harus kiai? Kenapa harus Gus Miftah? Bagaimana tidak? Umat saja diopeni, apalagi santri. Iya. Ngono Pak Tile, ngono. Akhirnya malam saya pengajian 15 menit. 2 hari kemudian orangnya datang ke pondok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini orang Keraton Cirebon. Saya dengar Gus Miftah mau bangun masjid. Ya. Berapa RAB-nya? Dengan pondok 2,5 M waktu itu. 2,5 M. Dia 2 M waktu itu. Tamu saya bilang apa, Gus? Rezekinya Gus Miftah. Apa, Mas? Saya punya uang 2,5 miliar di bank. Karena Gus Miftah mau bangun masjid, semuanya saya kasih. Waduh, langsung saya bengok. What? Gitu kan, kaget saya. Seolah-olah nggak percaya. 2 miliar, butuhnya 2 miliar, ada tawaran uang 2,5 miliar. Langsung saya masuk kamar. Diterima gak Gus? Tak rembukan dulu sama istri saya. Istri saya tak ceritani, gini beb. Langsung istri saya, masa sih bah meneng kamu? Aku ngono. Akhirnya kita makan bareng, ngombe bareng. Selesai makan Gus, dia bilang begini. Ini yang kemudian hari ini kenapa kok saya atos soal hal ini. Gus, uangnya itu di bank. Bisa keluar, bisa diambil, tapi harus membayar biaya administrasi. Berapa Mas? 50 juta. Kebetulan ini teman saya, teman lama Gus, sudah 15 tahun saya berkawan dengan dia. Mergo konco dhewe le, aku percaya. Nggih pun, saya ndelok rekeningin ndelah isine ya 50 juta tok. Istri saya tanya, pripun? Kula manut kalih abah. Wah, istri saya itu nggak pernah menolak apapun dengan saya. Solekah. Kok saya pulang ngaji malam-malam jam 1 malam, dia capek ngurusi santri, bunda saya minta jatah. Pasti dia jawab, tapi saya capek bah. Terus gimana? Prasmanan saja ya bah. Piye kuwi? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Oke. Prasmanan. Los kok los. Hanya kalau saya pulang gitu langsung los saya sama istri saya baca sholawat, langsung saya masuk kamar, saya bilang tekku iki aja godolanan mergo tekku sagede kentongan. Karo bojone kok ngopo? Saya pun melu-melu kan gak sak kentongan. Enggak, sebetulnya jenengan ini kiai apa Didi Kempot sih? Saya lagu apa-apa bisa saya Gus Fikri jeruk lagu apapun saya bisa, semuanya saya bisa. Jambu alas bisa, jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Apa-apa iso aku padake viral sih. Pak Dile minta lagu apa? Alah mundur alon-alon, ngaji alon-alon.
Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Santine Gus iki jan. Insyaallah ora apa-apa le, ora apa-apa. Sing penting aja kebablasan. Salat karo menang ngene ki apa? Lah lagu dangdut mau lirike diganti selawat ora apa-apa. Wong ngomong selawat ki padha karo wong ngombe obat, ana kalane nganggo banyu, nganggo gedang, nganggo sego ora apa-apa. Lagu pop selawat ki ora apa-apa. Lagu dangdut selawat ki ora apa-apa. Rock sak isine ora apa-apa. Sing penting selawat. Jangan juga ngene-ngene karo asolole ngono ki aja. Itu namanya berlebih-lebihan. Apa yo selawatan karo aku njaluk lagu apa kowe? Ayo njaluk lagu apa? Malah Kartonyono ninggal janji. Apa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar durung dadi. Lawas kasate wis ilang. Yo. Ngapunten Gus, niki seneko cah nom-nom. Kula saniki suweneng Gus, teng pundi-pundi niku pengajiane bocah-bocah milenial, cacah cilik seneng ngaji. Kula suweneng. Wingi teng Tuban niku sing pengajian masyaallah, sing tatoan. Iki cangkeme ngopo ya iki? Mesti rondo wingi tok. Angguyune ngebas kok rondo. Rondo leres. Lah tenan. Oh rondo. Apa dikira kalau kamu ketawa seperti itu aku naksir? Ya nggak mungkin lah. Kan kamu sudah tua. Kalau aku nikah sama kamu aku mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kada luar sah. Ya, salawat. Ditinggal Rabi versi salawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Tabuile. Bisa ora? Aku apa iso aku padake. Ndi kuwi. Wis. Lah lagune Gus Fikri aku ngerti. Lah kiai iki lak sering diutangi wong. Kira bayar-bayar ta? Langsung nyanyi. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe. Nyileh sorene wis. Kakean utang lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Njaluk cendol dawet tak ajar we malah. Kok malah cendol dawet. Nah. Yo, anu ditinggal Rabi versi selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hatiku rasane lara. Nyawang kanca tabuhi. Aku wis bengok-bengok kok. Malah mung domblong. Iki ora penak karo Gus Fikri sing profesional. Ora dibayar masalah, sing penting tak dime karo Gus Fikri sing apik. Musun ngisini. Calon mertuaku je. Ora tenanan. Siap-siap. Ora, kuwi ngono tukang darbukane. Endi darbukane? Malah entek dite ngono. Kuwi cangkeme rondo ngopo meneh. Allah cengengesan. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama.
likulli haulim minal hop hop aneh flese kabeh durip ki lampune pateni ayo pokoknya dalu niki idkhalus surur kali Gus Fikri pokoknya ben Gus Fikri seneng terus men aku diwene santrine ayo rasa gue nakmu ayo diangkat semuanya lampu tolong dimatikan niki dakwah milenial niki Gus saniki masuk wae kok ayo coba lampunya dimatikan saja lara iso mati tukang lampunya tak pateni teknologi dakwah itu kan berkembang di zaman Kanjeng Nabi bilisan di zaman Utsman bil kolam di zaman Wali bisa kofah budaya sekarang bil medsos nah ten Gus main bocah-bocah ini seneng tolong lampu dimatikan panitia genset pateni matamu kuwi genset iki lho lah aku ngomongnya kepiye genset paten nih pelanggaran nih ya ayo tolong lampunya dimatikan dulu besok mbahmu lah besok lah kepiye yang ini gimana yang ini panitia lah gigi coba yang ini gimana oh BLN mbroke yuk semuanya flashnya dihidupkan kita sholawat idkhalus surur sama kiai-kiai sepuh lagunya ini sama tadi Sholli wa Salim danya Gus Fikri tapi pakai syair malam Jumat ya Shallu ala Nabi Muhammad diangkat semuanya ayo sing randu HP cangkeme merenges digerakkan ke arah sana mana sana pundi mriko Gus ke utara dulu ya yuk ke arah lor dulu ke arah lor dulu ayo sing kompak muga-muga kula panjenengan sami oleh berkah sholawat amin Shallu ala Nabi Muhammad hatiku rasane lara nyawang koncong atau karo agama raguwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene gedang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa berlil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi kulya syafa'atuhu li kulli kurang banter ulangi lagi ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal kurnya syafa'atuh li kulli haulin minal ahwali lirik aslinya hatiku rasane lara nyawang kowe
rabi karo wong liya nangis getih eloku remo ajur rasaku kowe teka ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli haulim minal sekali lagi hadrohnya diam jamaah sing banter ya Rab balik maka waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habib turja syafa'atuhu likulli aulim ayo hadroh sekali lagi muqtahimin ya Rabb balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al turja syafa'atuhu likulli aulim minal awali muqtahi sallu ala Nabi Muhammad. Lagu satu lagi lagunya orang NU saben malam Jumat diangkat lagi lanjut saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali bali nang kuburan mangku tangan petangisan salih wa sallim daiman ala abada Allah Allah salih wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi kurang banter HP-ne kurang dur lagi salih wa sallim iman Allah Allah salih wa sallim iman wal ali wal biman wal ali wal kebacut temenan ger hana turunku Allah kowe ora wirat padha mangan lamun aku bisa bali ning
taringkesi donyaku sing isih ana salih iman salih wal ali wal biman wal ali wal sing banter hadroe meneng salih wa salim da iman ala Allah Allah salih wa salim da iman wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah bon nggih bon rampung nggih pengajiane nggih lanjut besok mbakmu alhamdulillah mugi-mugi dari Bojonegoro insyaallah sedaya pikantuk barokahipun syafaat Kanjeng Nabi amin Allahumma amin. Kalau tak ngombe saiki Gus Fikri ngendikan napa Gus wong rekam mboten lah awale ora ngrekam aku ngerti aku nyenengke bocah-bocah niki Gus. Saniki nyuwun sewu nggih, kula tak matur. Dakwahnya orang NU itu kalah di medsos, kalah di YouTube. Dados nyuwun sewu. Maka kemarin pertemuan kiai-kiai kula matur pas dijawab pas di Bali. Sebenarnya pondok-pondok itu juga kalau bisa kula matur tidak mengharamkan HP secara mutlak. Di jam-jam tertentu umpamane duwe HP tapi akses dibatasi. Jumlah medsosnya Instagramnya Kiai NU itu kalah jauh, padahal hari ini dunianya dunia medsos. YouTube Kiai NU niku nyuwun sewu sebenarnya tinggi nomor 1, tapi nomor 2 sampai nomor 10 kabeh tiang-tiang Wahabi. Al-Bajah macam kok mboten Al-Bajah niku ngene Buya Yahya niku sae. Liya-liyane niku kaya roja macam-macam subhanallah. Lah kaya Buya Yahya itu sadar medsos. Maka kemudian apa? Contoh begini, saya sekali posting 1 menit di Instagram niku sing nonton pinten? Ratusan ribu orang, dan itu bisa menjadi alat untuk mensiarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ora kudu Gus Fikri duwe Instagram mboten, tapi pengajiane Gus Fikri jenengan rekam, dipotongi semenitan, posting ning Facebook. Ora kudu Gus Fikri sing duwe Facebook. Gus Fikri duwe Facebook kan yo ora pantes. Umpamane lho Gus, umpamane. Tapi bocah-bocah niki kaya Buya Yahya niku pengajiane disyuting lebokke nganu. Karena memang kekalahan kita di situ. Sementara pertaruhan ke depan itu adalah pertaruhan anak cucu kita. Maka saya sering mengatakan apa? Bagaimana mensiarkan Ahlussunnah wal Jamaah secara menyenangkan. Itulah alasan kenapa Deddy Corbuzier akhirnya masuk Islam. Dia mengatakan sama saya seperti itu. Saya ingat Gus, Bapak Ibu para jamaah, makalah dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dawuh, Alimu abna'akum bizamanikum. Masya Allah. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kenapa? Fa innahum mauluduna fi ghairi zamanikum. Karena anakmu beda dengan kamu. Okay. Cuma yang saya khawatir kalau soal medsos Gus, akhirnya sekarang juga banyak orang yang lebih memilih ngaji ke madrasah YouTubiyah. Iya. Akhirnya tabah ya tubuh YouTuban. Akhirnya gobloknya karena ya kuno konangan. Soalnya utaknya madah yang mudu modal pisan itu. Padahal ngaji ke YouTube dengan ngaji langsung beda. ke masjid barokahnya beda. Kalau ngaji ke kiai ada
barokah. Nggih. Kalau ngaji ke Syekh Gogel radhiyallahu an, itu barokahnya ndak ada, Gus. Saya kemarin mikir YouTube itu sebenarnya siapa sih? Ternyata Itu- adiknya YouTube, Gus, adiknya Loh, YouTube. itu sak duluran 5, Gus. Siapa YouTube? Yutun, Yuna, Yuja, Yuti, YouTube. YouTube. Masuk. Jadi mau ngendi to kuwi iki gitu lho. Jadi mohon Hanya maaf sebagai Bapak Ibu. alat untuk syiar. Ngaji Ya. ini kudu ngene Gus Fikri. Tapi tetap ngaji yang offline, tetap Tetep. datang ke masjid malam Selasa ngaji. Syiarnya boleh pakai medsos, Ya. tetapi ngajinya tetap harus offline langsung. Jangan hanya kadang-kadang melalui radio tok. Di Jogja itu ada. Kalau Gus Fikri mau cari pengajian saya, coba diketik di HP-nya Gus Fikri, enter di YouTube. Keluar, Gus. Apanya? Pengajian saya di situ masuk. Di YouTube, di Instagram ada. Cuma kemarin ada jamaah Gus, saya sudah cari di YouTube, Gus Fikri enter enggak keluar, paketannya habis. Paketan kedua- randu paketan yang gaya ya. Yang kedua Gus, saya ingin nambahi yang saya jenengan terangkan, Bapak Ibu hati-hati soal masjid ya. Saya baca antara lain di kitab Bulughul Maram. Nggih. Di situ diterangkan Rasulullah itu dawuh la taqumus saah hatta ya tabahan nasu bil masajid. Kiamat tidak akan terjadi sampai manusia berlomba-lomba membangga-banggakan gedek-gedekke gawe masjid. Ketika masjidnya sudah berdiri, masjidnya ternyata sepi. Ternyata megahnya masjid itu juga menjadi salah satu min asratis sa'ah. Di Jember Gus, maka insya Allah yang saya Rotibul Haddad. ya, yang undang insya Allah Oktober Bu, insya Allah Gus Miftah duet dengan saya di masjid di Jember bulan Oktober Insya Allah duet mawud, insya Allah. Mawud ya. Mawud, orang maut mawud. Di Jember itu ada masjid paling indah Gus. Namanya Masjid Raudhatul Muhlisin. Raudhatul Muhlisin. Mukhlisin. Bagus, saya ngisi pengajian rutin sebulan 2 kali di. Bagus sekali. Orang itu datang rombongan numpak pickup, numpak Panther, Innova masuk, turun, foto, pulang. Enggak sholat ya, enggak sholat. Enggak sholat. Kalau dulu Gus, orang itu sowan kiai minta didoakan, barokah doa. Sekarang. Barokah selfie, barokah selfie. Nah itu sekarang sudah menjadi rukun Gus. Jadi rukun haji, rukun sholat, rukun ngaji itu tasfirun nafas. Harus ada selfie-nya. Barokah selfie ya. Iya. Bedanya orang dulu dengan orang sekarang Gus. Kalau orang dulu itu otot kawat balung besi. Kalau orang sekarang gigi kawat untuk selfie. Nah, sekarang orang umroh, ya toh? Orang umroh sedang tawaf selfie, tulis sedang tawaf. Sa'i sedang sa'i, baca Quran foto, sedang baca Quran. Lu sujud tahajud itu Gus, waktu sujud noleh cepret, sedang tahajud. Makanya besok Terus malaikat piye gambarannya ngoten niku piye? besok Kanjeng? itu malaikat kalau hisab sudah nggak punya catatan lagi Gus. Begitu menghisab di yaumul hisab, tok ke HP-mu. Bukti otentik ada di HP-mu. Maka kadang-kadang saya heran kalau semuanya ditulis di Facebook, di Instagram, pertanyaannya malaikatnya lah merongos. Orang nulis apa? Wih kadang-kadang yang ngono kok, bulan poso, tabung gas 3 kg di foto, posting di Facebook, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ki katarak tak kandani? Coro nih dhuwur piring di foto, wow, kurma ini lah ya. Yo ngalah, mila leres, ngendikane Gus Fikri leres. Kita boleh syiar menggunakan medsos. Umpama delok YouTube oleh, tapi delok kapasitas kredibilitas kiainya. Aja kaya ning Solo Gus, ngajine mung karo radio tok. Padahal sing jenenge radio ki ana swara tanpa wujud. Sanget iku lho ana swarane, ana swara tanpa wujud jenenge entut. Mila kok ngaji mung karo radio berarti gurune entut. Mila ana tembang sing paling kondang kae. Sun sembore semiki Mas Yota udan jero ati ana swarane ra ana wujude ento jenenge. Saya kalau urusan ayat, hadis, kitab, nun sewu bukan tafakhur, bukan sombong, saya insya Allah berani diadu. Tapi kalau soal nyanyi entut, tidak bisa saya.
Aku nyerah wis Gus, nyerah wis Gus. Lah gurune entot ora mungkin mondoke ngene Gus Fikri. Ngene Gus Fikri gurune jelas, kiyaine jelas. Lah gurune entot mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Dan itu sekarang mohon maaf baru menggejala. Maka ingat, yang punya medsos ingat surat Yasin ayat 65, apa Allah katakan? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya naik pesawat dari Taiwan pulang ke Jogja, pulang Jakarta. Saya di jalan gak bisa tidur. Kelingan ayat ini. Kenapa kemudian Allah mengatakan yang dihisab al yauma nakhtimu ala afwahihim, ketika mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Saya ketemu jawabannya pas di pesawat. Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dengan tangannya, mencela, mencaci, menghina, menghujat, menggunakan apa? Jari-jarinya, ngetik di medsos, di Instagram, posting di Facebook, semuanya menggunakan tangan. Maka kalau kamu santri-santri Ahlussunnah yang di follow kiai-kiai NU, Gus Muafik, Gus Baha, Pak Kiai Said, ini orang-orang luar biasa. Akun-akun kita kalah. Yang kamu posting sekarang siapa? Yang kamu follow Nikita Mirzani. Siapa? Vanessa Angel. Wow. Pirsa mboten Gus. Ampun. Kroto 80 juta tak kandhani. Apa itu kroto? Pakan manuk. Tangan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kula nyuwun sewu, saya matur sama kiai-kiai sepuh, kemudian persis sing dingendikake Sayyidina Ali wau, sing dingendikake kali Gus Fikri, itu nasihat kiai-kiai sepuh kepada saya. Wis sing roh zamane saiki awakmu Gus. Njen modele sakniki ngoten niku. Mila sing cah nom-nom kuwi sing urung follow kiai-kiai eno kamu follow nak. Kamu follow akunnya Nahdlatul Ulama, akun-akun Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Memang ini sekarang zaman Khatibun Nas bi qadri ukulihim, zaman Utsman bil Qalam, sudah mulai membukukan hadis, membukukan Quran. Di zaman para wali bis saqafah, dengan budaya, dengan lagu, turi-turi putih, seluku-seluku batok, gundul-gundul pacul, sak piturute. Dan sekarang saatnya bil medsos, menggunakan medsos. Maka saya bilang, jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan hidayah, bukan sebaliknya, justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Lanjut. Mbok wis los pokoke iki. Tak teruske ceritane mau. Pak masjid supaya kemudian nopo? Banyak orang bangun masjid tapi kehilangan Allah dari dalam hatinya. Niki sing paling angel. Begitu niku Gus, 50 juta saya bayar, plek. Tak takoni, perjanjian di atas matre, hitam di atas putih. Oh, pondok karo kowe numpak bojomu, hitam di atas putih. Tak tanya, kapan cairnya uang 2,5 miliar? Sebulan Gus maksimal. Seweneng kula. Minggu pertama saya SMS, piye bro? Alhamdulillah Gus, proses. 2 minggu, pripon? Alhamdulillah Gus, tinggal nunggu tanda tangan. Tambah bungah kula. 3 minggu, gimana bro? OTW, apa kuwi? Ojo takon wae. Mulai memedasku Gus aku Gus. Waduh. Minggu keempat SMS orang jawab. Bulan kedua nggak ada kabarnya. Bulan ketiga diblokir. Maka saat itu saya merasa bahwa saya sudah tertipu. Akhirnya kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi, amaroni Rabbi anuksira qaula la haula wala quwata illa billah. Kula waca ben bareng ngasar ping 100, dawuhe Kanjeng Nabi, kulinakno maca la haula wala quwata illa billah ping 100. Sadurunge matahari mendelep, bar ngasar sebelum matahari terbenam, maka Allah akan kabulkan hajatmu, akan mudahkan urusanmu. Kula waca la haula wala quwata illa billah.
Seminggu kemudian bar kula ngamalke, kula ditelepon kali Kapolda Yogyo, namine Brigjen Cuk Basuki Tiang Sidoarjo. Loh, namanya bener Cuk Basuki. Loh, kowe lak ngomong dancuk derene misuh. Dancuk ki ra misuh, Bro. Dancuk kuwi saka bahasa Arab daksu, tinggalkan keburukan. Aku kiai mau atur. Ngono. Tur jancuk itu sebenarnya nama tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank, JANCOOK. Lah mbiyen jaman ning Surabaya kok ana tank teko, wong Surabaya bengok jancuk, jancuk, jancuk. Kuwi ra misuh asline ngono lho. Ana ceritane. Kok Gus Miftah ngomong dancuk fasih, aku ngerti tajwid. Dadi panjang pendeke pas. Gus Miftah, seminggu lagi ada acara enggak? Tidak ada, Jenderal. Bisa enggak pengajian di tempat saya? Acara apa, Jenderal? Nasihat pernikahan. Saya bilang, saya senang, Jenderal, nasihat pernikahan. Apalagi saya yang dinikahkan. Saya berangkat ke Surabaya. Nikahnya di Surabaya, Gus. Saya ngaji tentang pernikahan. Nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Ingat para perempuan, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul, betul. Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Yes. Ingat, laki-laki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Iya, sewenang nih Gus. Ingat, istri yang baik itu adalah yang siap diajak sengsara oleh suaminya. Betul, sing lanang jawab, betul. Tapi ingat, suami yang baik itu adalah yang tidak pernah menyengsarakan istrinya. Yes. Mulai aku, Gus. Mulai seminggu Kapoldane teko ngapun, Gus, wingi tamune kathah dereng sempat nyangoni Gus Miftah. Kula disangoni 20 juta waktu itu. Saya bilang, Jenderal mohon maaf, uang saya terima, tapi tidak akan saya pakai. Loh, kenapa, Gus? Saya membangun masjid. Gus Miftah bangun masjid? Iya. Gempon kula tambahi meneh 20 juta. Akhirnya saya dapat uang 50 juta. Duitku sing digondol maling balik. Mergo aku percaya karo keakbarane Gusti Allah. Maka sejak saat itu saya bangun masjid, saya bangun pondok, saya bilang, saya tidak akan pernah bikin proposal. Saya tidak akan pernah minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka saat itu muncullah sholawat hari ini yang viral. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Saya bangun masjid. Maka saya yakin bangun masjid walaupun tanpa panitia, tanpa kotak infak, tanpa proposal, jadi itu rumahnya Allah. Saya ingat betul ya, saya sowan Abah Lutfi di Pekalongan. Guru besar saya salah satunya adalah Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ada orang bawa proposal ke Habib Lutfi. Bah, ada proposal. Apa kuwi? Bangun masjid. Tolong doakan bah supaya dapat uang banyak. Apa jawaban Habib Lutfi? Masjidmu tidak akan jadi. Kenapa, bah? Karena hatimu ta'alluq bil proposal. Tidak ta'alluq billah. Orang-orang yang bangun masjid mung percaya karo proposal, kui MTS le. Apa murtad tanpa sadar tak kandhani. Rungokno kupingmu. Ini kaitannya karo sedekah. 3 bulan kemudian Gus nyuwun sewu, uang saya habis. Saya waktu itu punya mobil Avanza. Saya bilang sama istri saya, boleh nggak mobilnya dijual? Monggo bah, derek. Saya makmum ikut sama abah. Mobil saya jual laku 120 juta. Masuk ke masjid. Allah tidak pernah ingkar janji. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan, Allah kasih 10 kali lipat. Bahkan Al-Baqarah dikatakan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, 700 kali lipat. Sebulan setelah saya jual Avanza, saya dapat Innova baru, Gus. Iki ngomong sedekah. Aku pengajian delok kiai, ya Allah. Delok munyuk kebun binatang, sangune 100.000. Delok kiai infake 1.000. Patek.
Sengit aku. Emangnya aku kamu anggap apa? Emangnya aku cowok apaan? Ndelok munyo satu sewu pengajian sewu. Mbok-mbok yo ngono. Njiko dhuwit sewu ngerogoh kotang. Yo ngalah. Awakmu kudu ngerti, dhuwit sewu iki gambar pati murah, gambare nganggo pedang. Mau lebokke kotang buacoki ngoten lho. Rapokro. 8 bulan pembangunan masjid, uang habis lagi. Saya bilang sama istri, jual ya Innovanya, kan masih baru bah, nggak apa-apa, semuanya dari Allah, kembali kepada Allah, kamu harus yakin. Istri saya, enggih bah kulon derek, Innova saya jual. 2 bulan setelah saya jual Innova, wallah Allah ganti dengan Fortuner baru. Sodakoh. Ya mohon maaf, kalau ngomong soal itu, sejak saya dibohongi 50 juta itu, saya bilang, saya besok punya santri saya nggak boleh bayar. Saya besok bikin pengajian saya semuanya nggak ada kotak infak. Dan Allah ijabah. Maka anak-anak Jember yang pengen kuliah di Jogja, nggak usah ngekos nak, silakan mondok di tempat saya, gratis. Wallah, gratis. Di pondok saya juga, Gus. Subhanallah. Saya punya santri di pondok yang ngaji itu saya gratiskan. Gratiskan semua. Gratis, tidak bayar, santri saya makan 2 kali. Yang bayar bapaknya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Saya tak mulai aku. Karena waktu itu ketika saya masuk ke Jogja, Gus, kula niku tau rekoso banget. Nggak kuat ngekos, nggak kuat makan. Setiap kali saya mau makan, saya ndonga karo nangis, Gus. Begitu saya mau makan sedikit, saya ndonga, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kleru donga ngising ngata. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, kula sakniki ra iso mangan, tapi kula sesuk kudu iso menehi wong mangan. Setiap kali mau tidur, ya Allah, hari ini saya mau tidur nggak punya tempat, tapi satu saat saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang lain, dan diijabah, Gus. Saya melakukan itu mergo aku tahu rekoso li. Tak gratis ke kabeh. Milo kok awakmu maning kene arep megawe ra ndek pekerjaan, rabi rong pantes arep mondok-mondok. Kula bocah andalan kula nakal. Halah. Santriku ki sing tatoan akeh, sing tindikan ana sing mau apa ki mur baut mangkokan pelek ana kabeh. Tak tompo kabeh. Karena saya mengatakan apa? Orang baik dan orang jelek bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pernah berbuat jelek, dan sejelek-jeleknya orang pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu, dan orang jelek pasti punya masa depan. Lah gratis santrinya dipakani apa mboten Gus? Tak pakani. Tonggoku duwe asu tak pakani kok. Apa meneh santri gitu loh. Akhirnya Fortuner dapat pas saya membangun masjid. Masya Allah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka apa? Kadang-kadang hidup kita itu susah, keyakinan kita dengan Allah itu yang kurang. Maka melalui semangat Muharram saya pengen mindsetnya ini dirubah. Ingat, di dalam kitab Hikam disebutkan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Biar Gus saya terjemahkan, saya bantu. Terjemahkan Pak Kiai. Paron amplope. Alhamdulillah saya di pondok juga ngaji hikam. Masya Allah, kalau kudu ngaji kalian jenengan iki Kiai, saya tak delok, kok iki ilang ki nang ndi ki tusuk iki. Arep ngombe aku bingung iki lho. Oh, tiba. Kowe sing jiko omong mesti. Arep tak ombe. Masa ngombe degan aku ngene lah ya ora pantes kok. Ora kondo-kondo. Niki wow, sing kula aturke diterjemahke kali Gus Fikri. Mohon maaf panitia, ini sampai jam berapa? Insya Allah jam 11 selesai Kiai. Hah? Jam 11 selesai. 11. Nah ini sudah jam berapa ini? Hampir 12. Main baik mantu matamu.
Perhatikan Bapak Coba Ibu. perhatikan iki kaule Ibnu Athaillah apik banget. Ajeng didhawuhke kali Gus Di Fikri. Hikam ada makalah yang luar biasa. Kalau ini kita pegangi, insya Allah hidup kita akan terasa ringan. Amin amin. Bener. Sampean ingin saya beri tip resep awet muda, kepingin awet nom, saya beri tipsnya. Perhatikan, Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Kalau kepingin urip awet nom, sedikit berpikir, banyaklah berzikir. Saya ulangi, sedikit, banyaklah, itu kalau ingin hidup awet muda. Lah pengen mati gampang. Kakean nyangkem rasa nyambut gawe, modar kowe kandhane. Tapi kalau ingin hidup panjang umur, tipsnya ditingkatkan levelnya. Urip dawa umur, ndak usah mikir. Dawa umur sampai. Itu makalahnya wajtihaduka fima dumina laka. Kalau kamu terlalu ngoyo di dalam urusan yang urusan itu sudah ditanggung Allah, sudah diatur Allah. Di tafsir makalah itu min umuri rizki wal umuril akhirah. Allah. Urusan rizki, urusan akhirat, masya Allah, maaf, minal umuri dunyawiyah, urusan rizki, urusan dunia itu sudah ada yang ngatur. Siapa? Allah. Maka kamu tidak usah terlalu ngoyo, kata Ibnu Athaillah. Wa taksiruka fima tulibalaka. Tafsir ayat itu minal umuril akhirah. Kalau kamu malah loyo urusan akhirat, yang itu kamu harus sebetulnya semangat, dalilun ala intisabil basirati minka, menunjukkan butanya mata hatimu. Kurang kasar, Gus. Apa? Bosok matamu. Nah ya, urusan donya sing wis dijamin kuwi jek moya. Urusan akhirat sing ora ono jaminane ora moya. Lah bosok. Ayo, kula maringi contoh paling gampang ngeten. Numpak pesawat, ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugarine, ayem manut. Para penumpang, cuaca sedang buruk, tolong duduk. Duduk. Sapa to? Rojali, rombongan janda liar. Duduk. Sabuk pengaman dipakai, pakai. Jendela dibuka. Para penumpang, cuaca sedang buruk, tolong jangan ngising. Oke. Manut ya. Naik pesawat, nggak kenal dengan pilotnya, nggak kenal dengan pramugarinya, ayem. Pertanyaan saya, kenapa kita tinggal di dunia, tahu dengan pemilik dunia, raja dunia yang menguasai dunia kita kenal, tetapi nggak pernah tenang. Kuwi lak bosok utek tak kandhani. Ayo. Kabeh wis ana sing ngatur, urip ra usah kakean ngatur, wong urip kuwi wis ana sing ngatur. Nggih napa mboten? Menungso sak madya nderek aturan. Padha karo kowe jomblo, yakin jodohmu diatur karo pangeran. Lah kowe rung nemu jodoh, barangkali kowe sing susah diatur. Pemahamane Ibnu Athaillah niku ngene lho, Le. Kalau kamu percaya jodohmu diatur oleh Allah, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya ingin menetap bukan hanya karena nafsu sesaat. Iya. Ngono
ngono nangis arepe rabi ra di pekerjaan rawani lanang model apa kuwi ijtihaduka wis dilokke karo Gus Fikri mau kok ra Saya ini isin. Gus, kecelakaan baru saja. Tahun berapa Gus? Baru 28 tahun. Kecelakaannya? Iya. Baru 28 Baru tahun. 28 tahun. Masya Allah. Sekian tahun saya rumah tangga tidak punya anak. Saya periksa ke dokter di Surabaya. Nggih. Maaf, level saya Surabaya. Ini sama kan potongan puskesmas. Iya. Tahu puskesmas apa? Pusing keselio masuk angin. Itu yang periksa saya, profesor Bapak Ibu. Beliau memvonis Bapak Yai tidak bisa punya keturunan karena sarafnya rusak. Masya Allah. Vonis dokter, rasionalisasi yang bicara. Pulang saya agak sedih, ya Allah kalau saya tidak punya anak, siapa yang akan mendoakan saya? Tapi saya yakin kekuatan doa. Bendalu Gus, Nggih. lo nyuwun ti Gus, ya Allah tahajud gawe, tahajud gawe, tahajud gawe. Sik. Aku wis lali carane kan. Lah wis ora ketemu bojoku kowe. Mancing-mancing ta iki. Makanya buka cabang Gus. Lah makanya buka cabangnya santrine jenengan. Ya Allah, tahajud gawe. Alhamdulillah anak sekarang 4. Masya Allah. Gaya duduk 4. Padahal nggak pakai gaya macam-macam ya Gus. Ya. Antum putranya berapa? Saya baru 2 Gus. Loh, coba. Wonge ganteng, gede, dhuwur, rambut dawa. Anake loro. Istri berapa? Insya Allah 2. Sebentar lagi. Coba Gus Miftah yang bisa. Wah, anake Kan nggak pernah pulang. Mergo lungguh atau lungo kan ngono persoalannya. Loh, kalau saya kan hiburannya banyak. Saya ke Jakarta ketemu anak kafe hiburan. Saya ketemu orang kafe hiburan ke Belanda. Lah Fikri hiburannya kan mongkelon. Sandaran beliau bisa seperti itu apa? Karena sandarannya Allah. Nyuwun saya Gus, kula contohke, kula ngomong ngoten iki. Ini dikasih almarhum Ki Ento sebelum meninggal. Tongkat saya ini sebulan. Saya waktu itu sakit, Ki Ento sehat. Gus, jenengan guru kula. Gimana Pak Bupati? Jenengan kudu sehat. Tolong tak kasih tongkat dipakai ngaji ya untuk sandaran. Saya yang sakit sing mati sana. Yang pengen saya sampaikan bukan itu nak ya. Iki tongkat iki benda mati, jalin iki. Benda mati saja untuk saya jadikan sandaran, rasanya nikmat. Hanya benda mati. Bagaimana kemudian Allah yang maha hidup, yang kekal, ketika kita bersandar kepadanya, ya Allah. Saya sampaikan ke anak-anak saya di kafe. Saya pernah menghadiri pameran akik. Waktu rame-ramenya bacan di Taman Mini Indonesia Indah Gus. Batu akik di dalamnya ada tulisan Allah. Waktu itu terjual harganya 3 miliar. Saya bilang sama mbak-mbak di kafe, kamu tahu nggak? Batu akik di dalamnya ada Allah harganya 3 miliar. Bagaimana jika hatimu di dalamnya ada Allah? Masya Allah. Maka di dalam kesempatan lain Ibnu Athaillah mengatakan apa? Kula wacake mengen sing nerangke Gus Fikri malih. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Masya Allah. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kulon di jamaah yang Surabaya nangis umurnya 35 tahun durung rabi dilokke karo mbokne eman gonmu sunat ora ana bedane karo keran monggo nguyuh tok tak telepon mara ning Yogya oke kula wacake niki wau nak manusia itu mampu bukan karena dia mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa tetapi karena dipisahkan oleh Allah yang maha bisa. Kowe iki iso turu ora mergo kowe pinter turu tapi diturokke karo Allah sing gawe turu. Wong nyatane wong turu ning ndhuwur ramben maca donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut kasure kandel selimute anget matane ra turu-turu.
Tapi heran wong ambulu lan duramben maca donga matane ra turu-turu, tapi lak ngrungokke khotbah Jumat ora maca donga matane turu. Kowe iki iso nguyuh ora mergo kowe pinter nguyuh. Banyak orang yang tidak bisa nguyuh karena Allah tidak memberikan kepada dia kencing. Aku tahu kok nang kamar mandi 30 menit tak dendenke ra metu. Padahal kebelet. Akhirnya aku jengkel, tak obat abit ki yo ora metu. Aku jengkel tak selenti ndase Gus, ora metu Gus. Iki ngopo ya. Akhirnya dia saya kasih tahu, nak pasrah karo Allah. Anak ini tidak mau menikah bukan karena dia tidak mau menikah, tetapi mergo enggak ada yang mau dinikah. Soalnya apa? Modalnya enggak ada, modelnya enggak masuk. Jadi rabi kuwi kudu ana modal, kudu ana model. Lah cara wong Yogya nikah niku syaratnya namung kalih sinten. Akhire kula waca gini ki wa ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Kula kedah pripun Mbah mulya wacanan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukuplah penolong Allah bagi penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah. Ben bengi Gus, pitung bengi mangkat nang masjid diwaca ndonga. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Wes mangkat meneh, hasbunallah wa ni'mal wakil hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ya Allah, kula seneng kalih anake tangga kula ya Allah, namun bilih anake mboten purun mbok nih papa ya Allah. Rondo mbokne kok mangkat meneh. Ya Allah, kula pengen golek bojo sing penting wedok ya Allah. Bila perlu SDSB, semok depan semok belakang. Wah. STNK, rapopo setengah tua yang kewer-kewer. Syukur-syukur Isuzu Panther. Ini singi, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lak boten wonten. Ada lagi model GL Pro. Genjot langsung prodol. Ning lak rondo kuning nika Gus. Nika STMM. Setengah tua meh modar kadang. Kalau saya sama Gus Fikri niki Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh lelaki, vitalitasnya tiada tara. Akhirnya napa? Hari ke-7 pulang ning dalan bar subuhan Gus. Kesandung sikile dicokot ula. Delalah ulane ula wedok. Bocah niki meso-meso patek celeng. Njaluk bojo wedok malah dicokot ula wedok. Ini loh jeleknya manusia. Wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ning di rumah sakit pingsan. Begitu siuman sadar. Dari sinilah cerita cinta itu dimulai. Iya. Ketemu perawat gadis ayu, modelnya macan tutul, manis cantik, jalannya mentul-mentul. Menawi Gus Fikri niki remenane pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Akhirnya napa? Berhari-hari di rumah sakit, pasien cinta dengan perawat, perawat cinta dengan pasien. Ono tembung waiting tresno jalaran saka salah, waiting tresno jalaran saka dicokot ula. Begitu di rumah sakit, sing lanang ngomong ora wani mergo modale rono modele ra mlebu, sing wedok ngomong yo ora wani, mosok wong wedok kok ngomong dhisik. Rumah sakit di Surabaya itu sekarang ada musiknya setiap hari. Delalah musiknya musik wong tua kan lho. Lah cah nom-nom ora ngerti. Rasa cinta pasti. Sing nyaut cangkeme wong tua. Kelingan mantan, tinggal rapi.
terus kae korban janji. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Tak ganti si iri tak ganti. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ulangi. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tandha syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari. Tanpa welas kowe lunga mbiyen kae, rono mesale aku sithik wae, ngaboti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub, Muhammadin tibil wa fiyatil abdan wa sifaiha wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ayo karo donga niki, donga niki. Apa? Kowe lunga pas aku sayang-sayange, tanpa pamit kowe ngadong ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Sing badar. Allahumma sholli ala Allah Allah Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifai
diyaiha wa nuril asari. Hadroe meneng sing banter. Allahumma sholli ala sayyidina Allah Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Masya Allah, alhamdulillah. Ngono kuwi ra apa-apa, lemen atimu nyambung karo Kanjeng Nabi. Lamun dangdutan tok ra nyambung, cikuk lagune, cikuk nadane nggo selawatan ra apa-apa, malah pacare minggat nyanyi. Apa tak trimo kanthi ikhlas legowo, modar kowe ra mungkin. Singkat cerita, di hari terakhir di rumah sakit langsung sing lanang bengok. Dek, apa mas? Aku seneng karo kowe. Sing wedok jawab, aku yo ho. Akhirnya rabi Gus subhanallah sakniki pun duwe anak. Soalnya napa? Tawaqafa matlabun kepada Allah. Mila sedong rabi tak dongake. Muga-muga mulih kaya kene awakmu dicokot ulah. Ya istiwaca selawate hasbi rabbi ping 3. Hasbi rabbi ping 3. Mangkene ndonga sahibul doa kula mboten bakal ndonga. Niki kula ijazahke jenengan. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mang tutup kalih Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diambali kaping 11. Nggih, jenengan doyak dep kolektor wacake iki. Bayar. Hasbi rabbi jalallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti dep kolektore minggat. Ya, sing khusuk diwaca ben 3 niki mun jam 4:30 esuk mun rampung pengajiane. Mungkin sing donga Pak Kiai. Kula ngajak selawat niki mawon. Ya, ngadeg wis semuanya, ngadeg. Bare ditutup kalau lagu Indonesia Raya terus ndonga. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu hiduplah Indonesia Raya Tudua Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, jangan pulang dulu belum berdoa.